Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadil Rasidi Rasnjani dengan NPM 2021020315. Saya di sini akan menjelaskan sumber hukum Islam. Oke, baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran berkedudukan sebagai sumber pertama dan utama dalam hukum Islam. Kedudukan ini mengharuskan hukum Islam memahami pesan-pesan yang dikandungnya untuk dilaksanakan dalam kehidupan. Hal tersebut juga diperlukan sebagai upaya mengatur perilaku manusia, baik yang berhubungan dengan manusia ataupun makhluk yang selainnya secara horizontal. Demikian pula seluruh persoalan yang berkaitan dengan hukum. Meski dicari jawabannya terlebih dahulu dari petunjuk yang terkandung di dalam Al-Quran, kemasalahan hidup manusia di dunia dan di akhirat diyakini dapat diperoleh jika manusia melandaskan pada perilaku hidup mereka kepada petunjuk Al-Quran. Argumentasi yang mengatakan bahwa Al-Quran sebagai sumber dan dalil pertama dan utama ditemukan dalam penjelasan Al-Quran dan Al-Quran sendiri. Pada sejumlah ayatnya, lebih dari 30 kali ditemukan perintah mematuhi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Bahkan meninggalkan aturan yang disebutkan Al-Quran akan membawa akibat meningkatnya kejahatan yang dilakukan manusia. Al-Quran secara redaksional dan makna yang dikandungnya bersifat khotil al-wujud. Maksudnya adalah lafaz Al-Quran dan pesan yang dikandungnya terjamin keautentikan dan otoritas kebenarannya. Keautentikan itu terjamin karena transformasi periwayatannya secara keseluruhan mencapai tingkat mutawatir. Selain itu, jaminan keaslian Al-Quran mendapat intervensi langsung dari pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah Al-Sunnah. Pada uraian sebelumnya telah dijelaskan bahwa Al-Quran sebagai sumber utama dan yang paling utama dari hukum Islam yang bersifat global yang membutuhkan penjelasan secara operasional. Nabi Muhammad SAW sebagai menyampai ajaran Al-Quran diberi otoritas oleh Tuhan untuk menjelaskan lebih lanjut apa yang diwahyukan kepadanya. Dengan demikian, Al-Sunnah baik dalam bentuk perkataan, perbuatan maupun dalam bentuk takrir berkedudukan sebagai sumber kedua setelah Al-Quran. Kedudukan Al-Sunnah sebagaimana disebutkan di atas berdasarkan argumentasi bahwa secara normatif ditemukan ayat Al-Quran yang menyeluruh untuk taat kepada Rasul. Nah, ketaatan kepada Rasul ini sering dikaitkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang ditentukan pada surat Al-Nisa ayat 13 yang artinya hukum-hukum tersebut itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga. Al-Quran sehingga menetapkan beriman kepada Rasul sama dengan kewajiban beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 158. Penegasan Al-Quran juga menyebutkan bahwa perbuatan Rasul berdasarkan wahyu yang diturunkan kepadanya, seperti yang disebutkan dalam surat Al-Najm ayat 3 yang artinya, dan tidaklah diucapkannya itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Selanjutnya itu akal dan proyeksi ijtihad. Pengertian akal. Akal menurut Al-Quran, lebih khususnya menurut pengertian pra-Islamnya itu, bahwa memerhatikan alam di sekitarnya dengan otak, yang dimana otak adalah organ tubuh akal. Artinya, akal itu sendiri terdapat di otak seseorang yang digunakan untuk berpikir, dan berdasarkan pemikiran itu memiliki lahirlah sesuatu ide atau gagasan mengenai suatu masalah yang dipikirkan. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia berbeda berdasarkan akalnya dengan makhluk hidup lainnya seperti hewan dan tumbuhan. Berdasarkan perspektif Islam, peran akal itu dibagi dua, yaitu pertama memahami nilai-nilai ajaran agama. Yang kedua adalah akal bertugas memilih dan menyeleksi doktrin agama. Selanjutnya itu akal dan proyeksi ijtihad. Proyeksi ijtihad. Ijtihad menurut bahasa berarti usaha yang keras dan bersungguh-sungguh. Sedangkan pengertiannya dari segi istilah ijtihad adalah berusaha menetapkan hukum terhadap masalah yang belum ada ketetapan hukumnya dalam Al-Quran dan hadis, yang dilakukan secara cermat dan pikiran yang murni serta berpedoman pada aturan penetapan hukum yang benar. Rujukan ijtihad pada Al-Quran dan hadis dalam arti bahwa penetapan hukum ijtihad tidak boleh bertentangan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala atau ajaran Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang berijtihad disebut mujtahid. Antara mujtahid yang satu dengan mujtahid yang lainnya dalam menetapkan perkara yang
belum ada ketentuannya hukumnya dalam Al-Quran, mungkin akan berbeda dalam memberikan penetapan hukum. Ada pendapat yang satu benar dan yang lainnya menjadi salah. Hal ini menjadi penilaian yang mempengaruhi hukum. Ijtihad diterapkan dengan beberapa cara, antara lain ijma dan qiyas. Ijma adalah kesepakatan para mujtahid pada suatu masa setelah Rasulullah SAW wafat terhadap suatu masalah. Sedangkan qiyas adalah menetapkan hukum dengan cara menghubungkan suatu perkara yang sudah ada ketetapan hukumnya, seperti terhadap masalah lain yang dihadapi dan belum ada ketetapan hukumnya, sedangkan antara keduanya sama-sama memiliki sebab yang bisa disepadankan. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan atau jelaskan pada materi ini. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.